Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, sebelum saya menjelaskan, perkenalkan nama saya Andrea Rosa. Saya dari angkatan 15 kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan. Yang mana soalnya, bentar saya share screen. Nah, ini soal dari kasus manajemen keuangan, di mana PT Pelita merencanakan untuk membuka usaha L dan usaha S. Investasi yang dibutuhkan masing-masing sebesar 1.000 juta, di mana 200 juta dibutuhkan untuk modal kerja dan 800 juta dibutuhkan untuk investasi. Struktur modal perusahaan saat ini adalah sebagai berikut. Utang 25%, saham preferennya 15%, saham biasanya 60%. Sedangkan data-data lainnya adalah sebagai berikut. Suku bunga yang dianggap bebas risiko adalah 6%, return yang diharapkan di pasar 10%, pajak perusahaan 30%, risiko pasar perusahaan 1,2, harga saham saat ini adalah 1.000, dividen yang dibagikan tahun lalu sebesar 200, reinvestnya 10%. Untuk mendapatkan dana ini, perusahaan akan menerbitkan obligasi sebesar 250 juta dengan nilai pari sebesar 1.000. Biaya emisi untuk menerbitkan obligasi adalah 75 per lembar. Kupon yang ditawarkan adalah 20% per tahun. Obligasi tersebut diterbitkan selama 5 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dana investasi, perusahaan akan menerbitkan saham preferen sebanyak 100.000 lembar dengan harga 1.500 per lembarnya. Dividen yang akan diberikan adalah 125 dan biaya emisi saham adalah 2%. Laba ditahan perusahaan yang bisa dimanfaatkan untuk mendanai investasi adalah 300 juta. Sisanya dipenuhi dengan menerbitkan saham baru. Biaya emisi saham 2%. Nah, ini dia data yang dengan investasi sebesar 1.000 juta diharapkan akan diperoleh cash inflow-nya sebagai berikut. Nah, ini ada usaha L dan usaha S. Nah, dari data tersebut, saudara diminta untuk menghitung apakah usaha L tersebut layak dijalankan oleh perusahaan atau usaha S. Nah, baik di sini kita akan menggunakan analisa payback, payback diskon, NPV, IRR, dan MIRR, crossover, dan analisa risiko. Bagaimana kemungkinan untuk dilakukan portofolio? Jelaskan analisanya. Nah, ini dia soalnya. Baik, dari soal tersebut kita akan menyelesaikan soal ini. Supaya tidak bolak-balik saya share screen-nya, jadi saya inisiatif untuk ngeprint soal tersebut. Jadi saya tidak perlu lagi nanti bolak-balik buka Excel dan buka soalnya. Baik, langsung saja kita pindah ke Excel. Nah, baik, ini dia. Di sini ada usaha L yang data yang kita peroleh dari soal tersebut. Oke, di sini kita akan memulainya dari struktur modal. Terus apa aja struktur modalnya?
Oke, sini tadi ada hutang. Terus saham preferen. Selanjutnya modal sendiri. Terus saham baru. Nah, di sini ada dana, komposisi, oke. Oke. Nah, pada dana ini kita mengharapkan ini jumlahnya ya, ini jumlahnya adalah 1.000. Nah, di sini hutang tadi ada pada soal ini kita lihat 250. Saham preferennya itu 150, modal sendiri itu 300. Nah, kita tambahkan 250 tambah 150 tambah 300, ini baru didapatkan 700. Sedangkan kita menginginkan adalah 1.000. Jadi saham baru ini kekurangan darinya kita buat di sini yaitu adalah 300. Nah, ini adalah dananya. Dana yang kita kumpulkan untuk hutang, saham preferen, modal sendiri, dan ditambah dengan saham baru. Nah, itu adalah untuk dana. Sekarang kita cari untuk komposisinya. Nah, komposisi ini rumusnya sama dengan 150 dibagi 1.000. Nah, ini dia. Ini juga sama dengan 150 dibagi 1.000. Begitu seterusnya, sama dengan 300 dibagi 1.000. Ini juga sama dengan 300 dibagi 1.000. Nah, ini komposisinya. Ini kita ubah aja dalam bentuk persen. Nah, ini dia. Ya, ini adalah komposisinya. Oke, kita jumlahkan. Ini sama dengan sum blok. Nah, komposisinya adalah 100%. Nah, dari dana tersebut terdapatlah komposisinya 100%. Nah, sekarang kita mau mencari cost. Ya, di sini mencari cost. Kita menentukan cost-nya. Dan oke. Nah, untuk menentukan biayanya, kita harus mengetahui dulu obligasi. Ya, di sini obligasi. Nah, dari obligasinya kita dari 1.000
1000 itu di 1000 ditambah 75. Nah, kenapa ada 75-nya? Karena di soal sini menerbitkan biaya emisi untuk menerbitkan obligasi itu adalah 75 per lembar. Nah, dapatlah kita adalah 925. Nah, inilah dia obligasi kita. Nah, di sini kita buat tahunnya. Oke, tahun. Ini tahun 0. Ini sama dengan ini tambah 1. Nah, dia ada 5 tahun. Ya, 5 tahun. Nah, selanjutnya itu dengan bunga, katanya harga sahamnya 1000 dengan bunganya 12% per tahun. Jadi ini 1000 sama dengan 1000 dikali 12%. Adalah 120. Ini sama setiap tahunnya. Nah, pada tahun kelima ini barulah nanti kita tambahkan dengan 1000 karena kita harus mengembalikan modal. Jadi ini tambah 1000. Nah, inilah dia. Kenapa kita mengembalikan 1120? Karena modal awalnya 1000, walaupun di sini yang kita terima hanya 925, tetapi kita tetap modal awalnya 1000 dan bunganya per tahun adalah 120. Jadi kita harus mengembalikannya 1120. Nah, ini sudah dapat obligasinya. Nah, sekarang baru kita masuk pada cost atau biayanya. Oke, sebelum kita mencari biayanya atau cost-nya, di sini ada namanya ini deh ya, kita biaya hutang. Jadi total biaya hutangnya, oke. Nah, ini dengan cara sama dengan di RR kurung blok semua. Oke, kurung. Nah, ini 14%. Ini adalah sebesar 14,19%. Ini dia biaya hutangnya. Nah, setelah dapat biaya hutang ini, baru kita cari biaya cost-nya atau biayanya. Nah, di sini untuk rumus untuk mencari cost of debt ataupun biaya hutang itu adalah KD sama dengan interest dalam kurung 1 dikurang T. Nah, itu tutup kurung. Nah, itu adalah rumus untuk mencari cost of debt-nya. Oke, berarti ini sama dengan ini dibagi dalam kurung 1 dikurang berapa tadi? Berapa persen? 30%, berarti titik 3. Nah, ini costnya. Coba.
Baik, tadi ada sedikit kesalahan. Di sini rupanya rumusnya tadi kan kali. Jadi saya buat bagi. Oke, coba kita ulang lagi, yaitu sama dengan biaya hutang ini dikali dalam kurung 1 di dikurang tadi adalah 30%. Nah, inilah dia cost-nya 0,0994. Nah, ini biaya untuk hutangnya. Walaupun tadi biaya tambahnya adalah 14,19%, tapi karena adanya diskon, jadi dapatlah 0,0994. Nah, ini yang pertama. Terus kita cari, ini adalah saham preferen. Nah, saham preferen ini di mana pada soalnya ini adalah saham preferen sebanyak 100.000 lembar dengan harga 1.500 per lembar. Nah, dividen yang akan diberikan adalah sebesar 125 dan biaya emisi sahamnya adalah 2%. Nah, di sini di soalnya dijelaskan. Baik, berarti di sini kita cara mencarinya adalah sama dengan 125 kita bagi ini kita buat dalam kurung 1.500. Nah, kalau seandainya tidak ada biaya emisinya 2%, nah cukup sampai di sini. Tetapi karena di sini ada biaya emisinya sebanyak 2%, jadinya kita dikali berarti kita bahas 1 dikurang 2%. 0,2 kurang. Nah, inilah dia hasilnya. Oke, kita samakan dulu. Nah, dapatnya adalah 0,08550. Nah, ini adalah dapatnya saham preferennya. Baik, kita lanjutkan yang ketiganya, biaya yang ketiga, yaitu biaya modal sendiri. Nah, kita lihat lagi di soalnya, itu untuk modal sendiri. Modal sendiri, ini dia. Suku bunga yang dianggap bebas risiko adalah 6%, return yang diharapkan di pasar 10%, pajak perusahaan 30%, dan risiko pasar perusahaan adalah 1,2. Dari soal ini didapatlah satu rumus, yaitu expected return ataupun yang bebas risiko adalah sama dengan RF ditambah dalam kurung RM dikurang RF kali beta. Nah, itu adalah rumus untuk mencari expected return-nya ataupun yang bebas risikonya. Oke, berarti di sini dapatlah rumusnya sama dengan tadi yang apa bebas risikonya 6%, berarti titik 06 ditambah selanjutnya yang return yang diharapkan itu adalah 10%, berarti titik 1 dikurang suku bunga yang dianggap bebas risiko adalah 6%, berarti titik 06. Nah, kurung dikalikan betanya adalah 1,2. 1,2. Nah, inilah dia dapat biayanya adalah 0,108.
Ini dia. Ini adalah biaya untuk modal sendiri. Ini jadi dapat disimpulkan biaya modal sendirinya yaitu 0,1080. Baik, kita selanjutnya itu mencari saham baru. Ini kita lihat di soalnya, itu biaya emisi untuk saham baru adalah 2%. Jadi berarti di sini sama dengan ini dibagi dalam kurung 1 dikurang 2%. Nah, inilah dia biaya yang didapat untuk saham barunya. Atau kita ganti persen. Ini biaya untuk hutang, saham preferen, modal sendiri, dan saham barunya. Nah, bagaimana cara mencari COC-nya? Di sini tinggal kita kalikan sama dengan dikali 25%. Sama dengan ini. Oke. Ini adalah COC-nya. Ini kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, ini adalah biaya dari COC-nya. Nah, untuk menghitung WACC. 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 Oke, kita mencari WACC. Sini. Kita dulu. Ya. Nah, ini tinggal kita jumlahkan aja sama dengan sum. Jumlahkan semuanya. Nah, ini adalah WACC yang kita dapatkan dari COC-nya. Nah, WACC itu adalah Weighted Average Cost of Capital. Itu adalah kepanjangan dari WACC. Nah, ini sudah selesai yang di sini. Kita lanjut, kita turun ke nih usaha L-nya. Di mana data ini kita dapatkan dari soalnya tadi. Oke. Langkah pertama yang harus kita cari adalah ini F-nya. Ya, sebentar. Cash flow-nya. Cash flow ini. Nah, yang itu cash flow-nya yang pertama itu adalah 1.000. Bagaimana cara untuk mencari cash flow pada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelimanya? Oke, sebelum kita mencari ini, pada tabel di soalnya, itu pada kondisi 20% itu perusahaan sedang tidak baik-baik saja ataupun sedang krisis. Dan pada 60% itu 200 ini keadaan perusahaan biasa saja, sedang-sedang biasa saja. Dan pada saat ini 20%, 250, berarti ini perusahaan sedang mengalami peningkatan ataupun baik, sangat signifikan peningkatannya, makanya didapatkannya 250. Jadi untuk mencari cash flow-nya ini, jadi sama dengan kurung
150 dikali 20 kurung ditambah lagi 200 dikali 60 kurung ditambah 250 dikali 20%. Inilah dia dapatnya cash flow-nya 200. Ya, untuk dapat cash flow-nya. Nah, untuk mempercepatnya kita kunci saja yang 11. Ini juga. Satu lagi. Oke. Nah, ya udah sekarang kita tinggal kopikan saja. Nah, ini dapatlah biaya cash flow-nya dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Itulah biaya dari cash flow-nya. Oke, setelah dapat cash flow, selanjutnya kita cari PV cash flow. PV cash flow-nya. Oke. Cash flow. Nah, ini cara mencarinya kita menggunakan BACC, di mana sama dengan cash flow dibagi dalam kurung 1 ditambah BACC tutup kurung pangkat tahunnya. Nah, ini dapat PV cash flow-nya. Oke, di mana di sini yang tidak berubah ini 8. Oke. Nah, sekarang kita tinggal kopikan ke bawah. Nah, ini dia dapatnya. Sekarang kita akan saja. Oke. Ini dapat PV cash flow-nya. Oke, setelah dapat PV cash flow-nya, di sini kita akan mencari payback. Payback. Nah, mencari payback ini ada cara manualnya juga, tapi di sini kita akan menggunakan cara yang lebih cepat aja, sama dengan ini dikurang 200. Sebentar, ini karena ada minusnya, jangan lupa ya. Sama dengan ini ada minusnya, berarti kita buat di sini tambah 200. Oke, bisa juga sama dengan ini kita kurang 100. Dapatlah dia 800. Nah, ini ini di sini dapatnya ya. Oke. Ini pada tahun pertama. Nah, pada tahun kedua sama dengan ini dikurang 250 sama dengan. Nah, kalau seperti ini, kopikan saja ke bawah. Nah, berarti ini sudah cukup sampai di sini. Karena ini sudah hasilnya negatif. Berarti ini tidak ikut lagi. Nah, di sini berarti ini sama dengan
50 bagi 150 sebentar, sama dengan 150 bagi 350 kurung dikalikan 12. Nah, dapatkah ini bulannya? Ini berarti sama dengan ini. Oke, bentar. Ini dikurang 8 kurung dikali 30. Jadi di sini dapat dikatakan 1, 2, 3. Berarti payback-nya 3 tahun 8 bulan 18 hari. 18 hari. Nah, inilah kita dapat payback-nya. Bentar. Oke, ini payback-nya. Nah, setelah itu tadi juga udah dikatakan kita mencari payback diskon. Berarti payback diskon. Nah, payback diskon ini biar lebih gampang, kita tinggal kopikan saja ini. Kopikan saja ini. Kopikan di sini. Nah, sebentar. Oke. Oke, kita lanjutkan. Ini setelah mencari payback, kita harus mencari payback diskonnya. Caranya sama dengan mencari payback tadi, yaitu sama dengan ini dikurang, sama juga. Berarti ini sama dengan ini dikurang sama dengan ini dikurang. Coba aja kita copy ini ke bawah. Oke, berarti cuman sampai di sini. Berarti ini kita hapus. Jadi sama dengan kurung ini dibagi ini satu kurung dikali 12. Oke, berarti ini bulannya. Berarti ini sama dengan kurung ini dikurang 7 kurung terus dikali 30. Nah, ini dia. Jadi payback diskonnya 1, 2, 3, 4. Jadi 4 tahun 7 bulan 16 hari. Nah, ini payback diskonnya. Ini payback diskonnya ya. Nah, ini dapatlah kita payback diskonnya 4 tahun 7 bulan 16 hari. Ini setelah didiskon. Sebelumnya itu paybacknya 3 tahun 8 bulan 18 hari dan payback diskonnya adalah 4 tahun 7 bulan 16 hari. Oke, selanjutnya kita akan mencari NPV. Sini ya. Oke. NPV. Terus saja. Oke.
Oke, nah untuk pertama, cara mencari NPV yang pertama, sebentar. Oke, ini sama dengan, kita tinggal menjumlahkan aja. Sum, semuanya. Oke, 10. Nah, ini cara mencari NPV yang pertama. Cara mencari NPV yang kedua sama dengan rumus NPV, buka kurung. Ini kita ambil ini WACC, koma, ini kita blok semuanya. Oke, tutup kurung, baru kita tambah 1000. Nah, ini tinggal kita ganti aja. Ini cara yang, nah ini cara yang kedua untuk mencari NPV-nya. Jadi sama ya, hasilnya sama, yaitu 91,67. Cara pertama juga didapatkan 91,67, cara kedua juga 91,67. Selanjutnya kita mencari IRR. IRR. Oke, IRR. Nah, ini caranya sama dengan IRR. Kita buat aja semuanya. 13% ya. Oke, ini IRR-nya. Sekarang kita mencari MIRR. MIRR. Nah, untuk mencari MIRR ini kita harus menggunakan reinvest. Kita tengok di soalnya. Reinvestnya 10%. Berarti reinvest itu 10%. Reinvestnya 10%. Jadi di sini sama dengan MIRR, tak kurung, ini di blok. Oke. Koma, WACC, koma, reinvest. Nah, ini MIRR-nya dapat 12%. Ini 12,14%. Nah, itu didapat MIRR-nya. Jadi, dari hasil ini didapatlah MPV-nya 91,67, IRR-nya 13,45%, MIRR-nya 12,14%. Oke, di sini kita akan mencari selanjutnya variance. Varian. Ini varian. Caranya sama dengan buka kurung 150 dikurang 200 kuadrat dikalikan dikalikan dengan ini. Oke, ditambah 200 dikurangi 200. Sama juga caranya kuadrat
dikali 60%, ditambah 250 dikurang 200 tutup kurung dipangkat dipangkat atau dikuadratkan, kemudian dikali 20%. Oke, nah ini dia. Jadi untuk mencari varian ini 150 dikurangkan rata-ratanya, habis itu dikuadratkan dikalikan 20%. Selanjutnya 200 ini dikurangkan lagi dengan rata-ratanya dikalikan kuadrat kalikan 60%. Nah, sama selanjutnya itu 250 dikurang 200 dikuadratkan dikali 20%. Nah, inilah dia hasilnya. Nah, untuk cara cepatnya kita kunci aja, berarti ini yang ini 11-nya, ini juga 11, ini juga ya 11. Oke. Sekarang kita kopikan. Nah, ini dia kebetulan dapat 1000 semua. Jadi variannya adalah kita dapatkan adalah 1000 semuanya. Terus selanjutnya kita mencari standar deviasi. Dan standar deviasinya deviasi ini besarkan sedikit. Oke, ini oke, standar deviasinya ini sama dengan 1000 dibagi dalam kurung 1 ditambah WACC. Nah, ini dia. Jadi tutup kurung. Dipangkatkan dengan tahunnya. Nah, ini dapatnya. Oke, nah ini dapat standar deviasi untuk NPV-nya. Nah, untuk mempermudahnya, ya udah kita apa aja. Oke, ini yang enggak diubah, ini berarti. Oke. Nah, sekarang kita copy aja. Oke. Ini dapatnya standar deviasi NPV-nya. Nah, kita jumlahkan sama dengan sum buka kurung alhamdulillah dapatnya jumlahnya. Nah, yang kita jumlah ini baru dikatakan variance. Variance. Ini standar deviasinya sama dengan SIFT untuk orang ini. Oke, inilah dia. Ya, dapat
61,33. Ini dia. Jadi variansnya 3761,364, sedangkan standar deviasinya kita peroleh adalah 61,33. Setelah kita mendapatkan standar deviasinya, selanjutnya kita mencari nilai Z. Ya, dimana di sini rumus mencari Z itu adalah X dikurang mu per theta. Nah, berarti di sini sama dengan perusahaan itu akan rugi apabila itu di bawah 0. Jadi berarti 0 terus 0 dikurang NPV, 0 dikurang NPV tutup kurung dibagi standar deviasi. Oke. Nah, ini dia dapatnya nilai Z-nya. 1,4947. Nah, itulah nilai Z-nya. Nah, setelah dapat nilai Z, selanjutnya kita mencari kemungkinan ruginya atau realisasi terjadi kerugian atau rugi. Nah, di sini kita menggunakan dengan baik, maaf tadi sedikit ada kesalahan. Oke, kita lanjutkan. Untuk menentukan terjadinya kerugian itu sama dengan normatis. Mana yang kita pakai ini? Normatis ini sama dengan normatis. Normatis ini tinggal kita tutup. Nah, inilah dia dapat terjadinya kerugian. Oke, kita persenkan aja. Berarti kemungkinan terjadinya rugi itu adalah 6,75%. Nah, inilah kemungkinan terjadinya kerugian pada usaha L. Oke, setelah kita mendapatkan kemungkinan terjadinya rugi, nah, dapatlah inilah dia rincian dari usaha L. Nah, untuk mencari usaha S, hal yang sama dilakukan, yaitu mencari cash flow, PV cash flow, payback diskon, varian, dan standar deviasinya. Dicari juga NPV, IRR, dan MIRR-nya. Nah, kemudian dibandingkan. Nanti mana yang lebih menguntungkan? Apakah usaha L ataupun usaha S? Nah, itu dilakukan dengan cara yang sama. Nanti terakhirnya barulah kita mengetahui mana yang lebih bagus kita jalankan, apakah usaha L ataupun usaha S. Nah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai kasus manajemen keuangan ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya saya bisa jauh lebih baik lagi. Terima kasih untuk waktunya.
saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.